Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat penghalang es hancur, geraman pemahaman kemarahan dan keengganan Hong Chen datang dari tangga tak berujung. Dia telah bekerja keras dan sekarang dia akhirnya berada di ambang pendakian ke puncak. Hanya 100 kaki jauhnya dari akhir. Dia mengira kemenangan sudah di depan mata, tetapi dia tidak menyangka angin sepoi-sepoi akan bertiup di depannya. Seperti saudara perempuan keluarga Hu, mereka dibungkus dan diturunkan. Tidak! Teriak si Hong Chen sambil mengulurkan tangannya, seolah dia ingin mengambil langkah terakhir dan menjaga dirinya tetap di sini. Tetapi dalam penglihatannya, ujung langkah itu semakin menjauh darinya. Setelah berhari-hari gigih dan bekerja keras, saya hampir mencapai titik akhir. Namun dia tidak menyangka akan gagal di saat-saat terakhir. Ini bukan masalahnya sendiri, ini adalah masalah seseorang yang telah mencapai akhir dan tinggal selangkah lebih untuk maju. Hanya satu orang yang bisa mendapatkan warisan, sehingga dia dicap gagal, sehingga diturunkan oleh Roh Feng. Siapa ini? Satu demi satu sosok muncul di mata merah si Hong Chen, dan akhirnya dia merasa bahwa Su Yan adalah yang paling mungkin. Apakah itu dia? Keengganan di hati si Hong Chen sedikit mereda, tapi masih sangat kuat. Ketika dia sadar kembali, si Hong Chen menemukan dirinya berada di tempat yang aneh. Dia melihat ke langit. Tempat ini seharusnya masih berada di gua warisan, tetapi tidak ada orang di sekitarnya. Dia berdiri di sana dan berpikir lama sambil mencibir. Su Yan, jika Anda benar-benar mendapatkan warisan tempat ini, maka saya tidak bisa membiarkan Anda pergi. Seperti si Hong Chen, ada murid lain dari 3 sekte yang diturunkan oleh angin lembut. Hanya saja tanpa terkecuali, semuanya laki-laki. Seperti yang terjadi pada murid perempuan dari 3 sekte beberapa hari lalu. Berbeda dengan murid perempuan itu, mereka tersebar di setiap sudut gua warisan. Banyak dari mereka berdiri kembali setelah beberapa saat merasa sedih dan mulai mencari. Karena Anda tidak bisa mendapatkan warisan, lihat manfaat lain apa saja yang bisa Anda dapatkan di sini. Di atas awan, istana megah telah muncul di depan Yangke. Pintu yang tingginya lebih dari 10 kaki terbuka, seolah menyambut kedatangan Yangke. Tanpa bergerak maju, Yangke tetap di tempatnya, memejamkan mata dan merasakan untung dan rugi di sepanjang jalan. Jika dia berbicara tentang tangga tak berujung di lantai pertama, yang diuji adalah karakter dan kemauan seseorang. Kemudian tingkat kedua dari 100 langkah menguji kendali energi atribut yang hanya dengan sepenuhnya mengendalikan energi garis merah dalam 99 langkah. Dia dapat menembus penghalang es di tingkat terakhir dalam satu gerakan. Setelah sekian lama, Yangke tersenyum tipis dan berjalan ke depan. Pada saat ini, dia dengan jelas merasakan energi yang sejati di tubuhnya telah mengalami beberapa perubahan berbeda. Setelah melewati pintu yang terbuka dan berjalan ke dalam istana, segel Yang Yuan di dadanya tiba-tiba bereaksi dengan keras. Di masa lalu, ketika segel Yang Yuan merasakan energi atribut yang, dia akan merespon pada tingkat yang berbeda-beda sesuai dengan kekuatan energi ini, tetapi tidak pernah sekuat saat ini. Begitu kuat sehingga dada Yangke terasa sedikit panas. Dengan ekspresi serius, dia berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh segel Yang Yuan. Tidak lama kemudian, Yangke melihat udara sekitar 10 kaki dari tanah. Ada bola energi besar berwarna merah dan putih yang tergantung di sana. Bola energi dengan diameter lebih dari 3 kaki inilah yang membuat segel Yang Yuan bereaksi. Namun yang mengejutkan Yangke adalah
Bola energi ini tidak hanya mengandung energi atribut yang panas, tetapi juga energi atribut dingin yang menusuk tulang. Dua energi yang sangat berbeda bercampur menjadi satu, tetapi konflik di bola energi, bola kabur muncul dari waktu ke waktu. Jika dilihat dengan cermat, ekspresi Yangke terkejut. Persis seperti itulah pola naga yang membumbung di langit dan burung ponik berbaur di langit. Segel ponik berbentuk naga itu menghilang dalam sekejap, sama seperti pemandangan ketika gua warisan muncul sebelumnya. Apakah ini warisan? Yangke menyipitkan matanya. Ketika dia melihat dengan hati-hati, sentuhan putih tampak bergerak di sudut matanya. Dan saat berikutnya, dua mata tertuju pada dirinya sendiri. Yangke dengan cepat melihat ke arah wanita kulit putih itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di tempat saat mata mereka bertemu, ada rasa tidak percaya di wajah satu sama lain. Suyan. Yangke tidak pernah menyangka selain dirinya ada orang lain di sini, dan orang ini ternyata adalah Suyan. Saat ini dia sedang duduk bersila di bawah bola energi. Dia berpakaian seputih salju, tubuh yang murni dan murni. Itu Anda? Ada sedikit kejutan di mata indah Suyan, dan pada saat yang sama dia sedikit lega. Seolah pertanyaan yang telah lama membingungkan tiba-tiba muncul setelah kedatangan Yangke. Tersenyum sedikit, Yangke terkejut karena bertemu dengan kakak perempuan senior di sini dan berjalan mendekat. Berdiri diam di depan Suyan, menatap bola energi di udara, lalu menatapnya dan bertanya, "Sudah berapa lama Anda di sini?" "Sekitar 4 atau 5 hari. Suyan menjawab dengan ringan. Suaranya masih dingin, tetapi dia tidak memiliki perlawanan awal karena berada ribuan mil jauhnya. 4 atau 5 hari? Yangke diam-diam terdiam, berpikir bahwa dia layak menjadi gadis kebanggaan pavilion surga. 4 atau 5 hari yang lalu, dia baru saja berpisah dari saudara perempuan keluarga Hu. Pada saat itu, dia hanya berjalan setengah dari perjalanan yang tak ada habisnya, dan dia sudah datang ke sini, yang menunjukkan dengan kecepatan ini, dia jauh lebih cepat darinya. Apa Yangke tidak tahu adalah justru karena Suyan lulus ujian dan memasuki istana, maka wanita-wanita itu diturunkan oleh Rou Feng. Sampai dia datang ke sini, pria di tangga tak berujung juga diturunkan. Dapat dikatakan bahwa hanya ada 2 orang yang tersisa di sini sekarang. Duduk dan bicara. Suyan memberi isyarat, Yangke mengangguk dan duduk bersila di seberangnya. Namun karena terlalu dekat, jejak kegelisahan melintas di wajah Suyan, tapi dengan cepat menghilang. Keduanya saling memandang dalam diam, dan Yangke tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Saya menaiki 10.000 anak tangga, lalu menaiki 100 anak tangga untuk sampai ke sini. Di antara 10.000 anak tangga itu, 500 tingkat berubah, dan dingin serta panas bergantian, menghalangi orang untuk bergerak maju. Di antara 100 langkah saya mengumpulkan 99.000 energi atribut Yang dan memecahkan penghalang es." Suyan juga tersenyum. "Saya juga telah menaiki 10.000 langkah dan juga menaiki ratusan anak tangga. Namun di sana saya menyerap 99 helai energi dingin dan membekukan lautan api." Ketika dia berbicara, dapat terlihat senyumannya sungguh menawan, bagaikan angin musim semi yang bertiup melintasi daratan beku. Seputih dunia salju tiba-tiba menjadi hijau dan bunga musim semi bermekaran. Yangke tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan seluruh tubuhnya merasakan kenyamanan dari dalam keluar. Bulu mata panjang Suyan berkilat dan dia membuang muka. "Saya tidak tahu kalau senyum Anda begitu indah." Yangke memuji tanpa ragu. "Saya tidak mengenal Anda." Wajah Suyan memerah.
terlihat acuh tak acuh. Sekali lahir, dua kali berkenalan. Menghadapi Dewi yang dikagumi dan disembah oleh para murid dari 3 sekte, Yangke menggoda tanpa tekanan apapun. Suyan jelas tidak ingin terus main-main dengannya. Jadi dia menghela nafas dan berkata, "Saya akan memberitahu Anda tentang pendapat saya. Jadi dengarkan dengan telinga Anda. Dan jika menurut Anda ada yang salah, katakan pada saya." Yangke dengan sungguh-sungguh mengangguk. Dia tahu bahwa apa yang akan dibicarakan Suyan pasti tentang warisan tempat ini. Lagi pula dia telah berada di sini selama 4 atau 5 hari. Jadi seharusnya dia tahu lebih banyak dari dirinya sendiri. Setelah memilah pikirannya, Suyan dengan ringan membuka bibir merahnya. Kita semua salah berpikir. Para murid dari 3 sekte semua mengira bahwa warisan di sini hanya dapat diperoleh oleh 1 orang. Tetapi menilai dari situasi saat ini adalah warisan untuk 2 orang. Dinginnya tangga tak berujung pencampuran dengan panas adalah bukti terbaik. Ini bukan hanya tempat untuk menguji karakter dan kemauan seseorang, tetapi juga ujian untuk memilih penerus. Yangke mengangguk, dia juga punya pemikiran hal ini. Tapi itu selalu hanya tebakan, jadi dia tidak yakin. Adapun tes kedua, Anda dan saya telah mengalami pengalaman yang berbeda, tetapi keduanya serupa. Tesnya adalah kemampuan Anda dan saya untuk mengendalikan energi atribut kita sendiri. Hanya dengan melewati 2 tingkat tes ini, kita dapat sampai di sini. Suyan merapikan rambutnya, menundukkan kepalanya sedikit, memperlihatkan leher putih rampingnya, dan berkata dengan lembut, "Sebelum Anda datang, saya tidak berani membuat kesimpulan. Tapi setelah melihat Anda datang ke sini, saya menemukan beberapa poin penting. Anda lihat, apakah itu ada yang di atas kepala kita? Dalam 4 atau 5 hari terakhir, saya sudah berusaha mengumpulkannya, tapi tidak ada hasil. Bagi saya, itu sangat menjijikkan. Kalau praktisinya bagus, kami berdua harus menggunakan keahlian kami sekaligus untuk menariknya. Dengan cara ini, kita dapat memperoleh warisan tempat ini." Suyan mengatakannya dengan sangat sederhana, tetapi intinya jelas. "Apa yang ingin Anda lakukan?" Yangke bertanya setelah mendengarkan warisan di sini bukan lagi urusan 1 orang, tapi melibatkan dia dan Suyan. Jadi tidak ada yang berhak mengambil keputusan. Tidak ada yang tahu seperti apa hubungan keduanya setelah memperoleh warisan tempat ini. Tapi karena warisan itu untuk 2 orang, pasti tidak seaneh dulu. Untuk Yangke sendiri, dia secara alami senang membaginya dengan Suyan. Kakak perempuan senior yang dingin di luar dan hangat di dalam, dia adalah orang yang sangat baik. Dan Yangke pasti tidak akan menolaknya. Tetapi sekarang semuanya tergantung pada pendapatnya. Jika Suyan tidak mau mendapatkan warisan di sini bersamanya, Yangke tidak akan memaksanya. Namun Suyan juga telah mempertimbangkan level ini. Dan dia tidak bisa menahan keraguan dan kesulitan dalam ekspresinya. Dia tidak tahu akan terjadi apa dia dan Yangke setelah menerima warisan. Tetapi ketika dia ingat bahwa dia telah menyelamatkannya dari tabrakan monster berbentuk kura-kura beberapa hari yang lalu, perjuangan dan keraguan Suyan menjadi sedikit lebih longgar. Setelah beberapa lama, sementara Yangke menunggu dengan tenang, Suyan perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap Yangke dengan cermat, seolah dia tidak ingin melepaskan ekspresi apapun di wajah Yangke, dan berkata dengan tegas, "Jika katakanlah saya tidak ingin terikat dengan seseorang yang tidak saya kenal dan baik karena kekuatan eksternal, bahkan warisan, apakah Anda akan kecewa?" Yangke merenung sedikit, mengangguk dan berkata, "Sedikit." Mendengar itu, ekspresi Suyan menjadi gelap. "Tapi saya akan menghormati pilihan Anda. Bagaimanapun, Anda memiliki kebebasan Anda sendiri
dan saya punya kebebasan saya. Jika Anda tidak mau, maka jangan. Yangke tampak tenang, lalu berdiri perlahan dan berkata kepada Suyan, "Jika Anda benar-benar ingin, saya tidak menolak. Tapi jika Anda tidak mau, ayo pergi." "Mau pergi kemana?" Suyan mengangkat kepalanya dan bertanya. Cara dia mengangkat lehernya sangat menarik, tidak terlalu dingin dan lebih penasaran. "Keluar." Yangke terkekeh. "Jika Anda tidak menginginkan warisan ini, mengapa kita masih di sini?" "Siapa bilang saya tidak menginginkannya? Sekarang kita di sini, jadi bagaimana bisa kita kembali dengan kosong?" Suyan mekar dengan sedikit tawa, senyuman tipis dengan sedikit kelicikan di dalamnya. "Apakah Anda bercanda?" Wajah Yangke menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, "Anda benar-benar berbohong kepada saya dan saya percaya pada Anda. Ini hanya ujian kecil, jangan terlalu marah kan? Anda selalu membuat tentang diri Anda sendiri. Apakah Anda murah hati? Kenapa Anda bahkan tidak tahan dengan lelucon wanita?" Suyan mengerutkan bibirnya dengan ringan dan memandang Yangke sambil tersenyum. Yangke tidak bisa marah dan duduk di depan Suyan lagi, menghela nafas. "Suyan, Anda terlihat sangat nyata, tidak ada sikap kakak perempuan. Anda sudah memanggil saya dengan nama saya secara langsung. Mengapa saya harus menjadi kakak perempuan?" Yangke tercengang. Dia tidak pernah menemukannya bahwa wanita sedingin es ini begitu fasih berbicara. Apakah ini sifat wanita? Namun setelah beberapa pertengkaran ini, hubungan mereka berdua menjadi lebih dekat. Bahkan ketika Yangke menyelamatkannya hari itu, tidak berpengaruh. Dengan senyum kecut, Yangke mengangkat tangannya untuk menyerah. "Oke, saya salah." Melihat lidahnya yang fasih, Suyan menjadi serius dan berkata, "Karena saya telah memutuskan untuk menerimanya, mari kita mulai." Tapi bisa jadi terlihat bahwa dia masih memiliki beberapa keraguan, tetapi jauh lebih baik dari sebelumnya. "Bagaimana cara melakukannya?" Yangke bertanya dengan serius. "Operasikan latihan atribut yang Anda." Suyan menutup matanya, seni hati es miliknya juga diaktifkan, dan rasa dingin yang menusuk tulang perlahan-lahan memancar. Yangke juga dengan cepat mengedarkan seni yang sejati dan vitalitas yang sejati mengalir melalui meridiannya. Segera setelah dua latihan yang berlawanan secara diametris ditolak, seluruh aula mengalami reaksi yang tidak normal, dan suara gemuruh terdengar tanpa henti. Mendengar gerakan ini, wajah Suyan menjadi cerah. Jelas dia mengetahui bahwa kesimpulan sebelumnya benar, dan itu hanya karena dia atau Yangke tak bisa mendapatkan warisan di sini. Dan hanya jika dua orang melatih keterampilan mereka pada saat yang sama, barulah mereka bisa berhasil. Seiring berjalannya waktu, bola energi yang melayang di atas kepala mereka secara bertahap merespon. Seolah-olah ditarik oleh sebuah tangan dan perlahan-lahan jatuh. Kemudian segel ponik berbentuk naga di bola energi semakin berputar-putar. Terus berubah. Butuh setengah jam penuh sebelum bola energi yang tingginya lebih dari 10 kaki mendarat di tengah-tengah mereka berdua. Segel ponik berbentuk naga berkedip semakin keras, dan cahaya merah dan putih mengalir tanpa henti, mengeluarkan cahaya yang pekat. Diiringi nyanyian naga bernada tinggi dan teriakan burung ponik yang bergema, bola energi tiba-tiba meledak menjadi dua, berubah menjadi naga api dan burung ponik es, tersebar menjadi dua, dan masing-masing menyerbu tubuh Yangke dan Suyan, yang membuat keduanya gemetar dan tampak kesakitan serta pergulatan di antara alis mereka. Ketika naga api menyerbu ke dalam tubuhnya, dia tiba-tiba menemukan energi yang agung dan kuat di meridiannya. Pada saat yang sama, beberapa informasi mengalir ke dalam pikirannya. Tapi karena Yangke tidak berani lalai,
Seni yang sejati berjalan dengan gila-gilaan, dan Yangke ingin mengubah energi tersebut menjadi yang cair. Namun yang mengejutkannya adalah seni yang sejati miliknya tidak mampu mengubah energi ini. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, energi tersebut tidak akan berubah menjadi cairan yang dan tenggelam ke dalam dantiannya seperti biasanya. Dengan dampak gelombang energi ini, meridian, daging, dan darah terbakar seperti api. Kegaduhan yang tak dapat dijelaskan muncul dari hatinya. Panca inderanya menjadi sangat tajam, dan Yangke dengan jelas mencium aroma samar yang datang dari sisi yang berlawanan. Dan wewangian ini adalah wewangian tubuh Suyan, dan wewangian itu masuk ke hidungnya. Nampaknya dengan energi yang tak bisa dijelaskan, yang membuat jantung Yangke berdebar kencang, meleleh ke dalam darah, dan membuat darah mendidih, sehingga alirannya semakin cepat, karena ini adalah dorongan dan keinginan primitif. Jadi bagaimana Yangke tidak terkejut? Dan segera memeriksa informasi yang baru saja menyatu dalam pikirannya dengan naga api. Setelah beberapa saat, Yangke tampak aneh. Membuka matanya, dia kebetulan melihat tatapan Suyan diarahkan padanya. Berbeda dengan Yangke yang merasa panas di sekujur tubuhnya, wajah Suyan pucat saat ini. Tubuhnya yang halus bergetar tak terkendali dan menggertakkan giginya. Dia membeku. Setelah berlatih seni hati es, dingin dan dingin adalah pasangan terbaiknya. Tetapi sekarang dinginnya telah melampaui batas yang dapat dia tanggung. Jadi dia memiliki reaksi yang tidak akan pernah dia alami secara normal. Begitu pula panas ini, yang juga melebihi batas yang dapat ditanggung oleh Yangke. Tapi Yangke dapat dengan jelas melihat ada sedikit rona merah di wajah pucat Suyan. Nafasnya sedikit berat, dan ada sedikit aliran pegas di matanya yang seperti bintang. Mata mereka bertemu, dan Yangke tahu bahwa dia seharusnya merasakan hal yang sama dengannya sekarang. Keduanya sangat merindukan energi satu sama lain. Yangke merindukan dinginnya untuk menenangkan panasnya sendiri, dan dia merindukan panasnya Yangke untuk menghangatkan dinginnya. Dan keinginan ini adalah naluri yang muncul dari tubuhnya. Setelah menyerap naga api dan ponik es, hanya saja naluri ini belum merusak kewarasan satu sama lain dan masih bisa membuat mereka berpikir untuk melakukan perlawanan. Suyan, warisan yang kita terima. Yangke berbicara perlahan dan menjilat bibirnya. Dia merasa tenggorokannya terbakar dan matanya yang menatap Suyan memerah. Saya tahu. Suyan menggertakkan giginya dengan sedikit kepahitan di wajahnya. Menghapus kepahitan, meskipun dia tahu sebelumnya bahwa warisan ini diperoleh oleh dua orang bersama-sama. Setelah mendapatkannya, hubungan antara dirinya dan Yangke seharusnya tidak seaneh sebelumnya. Namun dia tidak pernah menyangka warisannya akan seperti ini. Seni bela diri Akasia Yin Yang. Ini adalah keterampilan yang Anda tahu cara berlatihnya segera setelah Anda mendengar namanya. Level dari teknik ini tidak diketahui, tetapi yang pasti tidak terlalu rendah. Karena seni hati es yang dipraktekkan oleh Suyan adalah teknik level surga yang diturunkan selama berabad-abad. Tetapi bahkan seni hati es tidak dapat menandinginya. Jadi kualitasnya teknik Akasia Yin yang bisa dibayangkan. Apakah ini teknik kultivasi ganda? Ketika Yangke menanyakan pertanyaan ini, jantungnya berdetak kencang. Ya, jawab Suyan bahkan lebih imajinatif, dan nada yang keluar dari mulutnya seperti dengungan rendah, menggoda pikiran Yangke. Bukankah itu keterampilan yang jahat? Yangke merasa tertekan, meskipun dia merasa sangat senang bisa mendapatkan warisan seperti itu dengan Suyan. Jika itu adalah keterampilan yang jahat, maka masalahnya akan besar.
Suyan tidak bisa menahan senyum pahit pada pengetahuannya yang dangkal. Tanpa sadar, memutar tubuhnya dan berkata dengan suara gemetar, "Kultivasi ganda tidak berarti kekuatan jahat. Memanen yin untuk mengisi kembali yang, dan memilih yang untuk mengisi kembali yin adalah kekuatan jahat." Dalam waktu normal, bagaimana Suyan bisa mendiskusikan topik memalukan seperti itu dengan seorang pria? Tetapi saat ini dia hanya bisa dengan sabar menjawab pertanyaan Yangke. Merasa sangat malu di dalam hatinya, bahkan ada raut malu di wajahnya. Oh, Yangke tidak bisa menahan perasaan lega dan mengangkat matanya untuk melihat Suyan. Hanya untuk melihatnya menatapnya dengan lembut dan lemah. Cinta yang terkandung di mata itu langsung mengalahkan pertahanan psikologis Yangke. Bagaimanapun dia telah mengenal Suyan sejak saat itu. Meskipun Suyan selalu menyendiri, dia tidak pernah menunjukkan tatapan mata yang begitu lemah. Dan dia tidak bisa tidak diperhatikan dan dihibur. Tapi sekarang, dia bukanlah putri kebanggaan pavilion surga. Dia juga bukan dewi yang dihormati dan disembah oleh murid dari 3 sekte. Dia hanyalah seorang wanita yang mendambakan vitalitas yang membara di tubuhnya. Seharusnya pria selalu lebih mudah terguncang dibandingkan wanita pada waktu-waktu tertentu. Karena setiap wanita dilahirkan dengan ketentuan tertentu. Suyan, Yangke menatapnya dengan penuh semangat. Tidak, alis Suyan penuh perjuangan yang menyakitkan, tapi dia masih menggelengkan kepalanya perlahan. Yangke menghela nafas, ekspresinya juga menjadi tegas dan dia berkata, "Kalau begitu, mari kita lihat apakah kita bisa menghilangkan energi di tubuh kita." Mendengar apa yang Yangke katakan, Suyan meliriknya dengan rasa terima kasih. Dia mengangguk sedikit. Jika Yangke bertahan saat ini, dia sendiri tidak tahu apakah dia bisa menahan godaan tersebut. Empati dan kesabaran Yangke sudah cukup untuk membuatnya berterima kasih. Segera keduanya memejamkan mata lagi dan melakukan latihan, mencoba menghilangkan rasa dingin dan panas di tubuh mereka. Namun seiring berjalannya waktu, Yangke menemukan bahwa semakin dia menyelesaikannya, semakin ganas naluri panas dan bersemangatnya. Dan keinginan untuk bergerak menyapu pikiran dan tubuhnya seperti gelombang besar. Semburan gumaman mimpi muncul di benak itu, yang tercium dari ujung hidungnya hanyalah wangi tubuh seorang wanita. Dan udara yang disentuh tangannya serasa berubah menjadi bangkai sutra. Semuanya cukup membuat orang lemah mental dan langsung tenggelam seketika. Saat ini naga api yang masuk ke dalam tubuh Yangke mengaum dan marah, seolah tidak sabar karena belum menyatu dengan hawa dingin yang membuat kulit Yangke memerah, sehingga seluruh tubuhnya mengepul. Tapi dia masih menggetakkan gigi dan bertahan. Adakah kekuatan terbesarnya? Sekalipun godaan di depannya cukup untuk menggoda pria manapun, selama Suyan tidak mengangguk, dia tidak akan bergerak. Namun naga api itu terus meraung, seolah mempertanyakan dan mendesak, karena perlawanan Yangke membuatnya marah. Saat suara menderu ini masuk ke dalam hatinya, Yangke kehilangan kewarasannya sedikit. Matanya memerah seperti banteng kepanasan. Detak jantungnya mencapai frekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan benjolan itu seperti drum, kuat dan terdengar dengan jelas. Gelombang yang panas bergulung di antara tarikan nafas, sehingga hanya ada satu pikiran yang berputar-putar di benaknya, yaitu memeluk Suyan di depannya, dan menggunakan sikap dinginnya untuk melarutkan panasnya sendiri. Tapi ini bukan keinginan Yangke padanya, tapi sikap dinginnya menarik kepanasannya. Daya tarik seperti ini lebih kuat dari ramuan cinta apapun di dunia. Yangke seperti ini, dan Suyan juga seperti ini. Di bawah campur tangan energi masing-masing, keduanya perlahan tersesat. Pada saat kesadarannya akan menghilang, Yangke dengan cepat melepaskan semat gigi yang telah dia tahan sejak lama. Ao yang pantang menyerah merupakan suatu kebanggaan untuk tidak menyerah pada tekanan apapun. Jadi kehangatan yang meresap dari tulang
dan kesadaran yang akan hilang tiba-tiba pulih kembali. Pada saat ini, dia mendengar erangan yang berdebar-debar yang membuat dari tenggorokan Suyan di seberangnya, suara itu mengenai telinganya dan hampir membuatnya kehilangan dirinya lagi. Buru-buru Yangke membuka matanya, tapi melihat kulit Suyan pucat dengan rona merah yang menarik. Gigi putih terkatup di bibirnya yang seperti rubi. Bulu mata panjang bergetar tanpa henti dan tubuhnya mengejang dan gemetar. Ada aroma yang tidak bisa dijelaskan di udara. Aroma ini lebih memabukkan daripada aroma tubuh Suyan. Suyan! Suyan! Lidah Yangke penuh dengan guntur musim semi dan dia berteriak padanya 2 kali, tapi tubuh Suyan bergetar. Bulu matanya yang panjang seperti kipas bergetar sedikit. Dia membuka matanya yang kabur, menatap Yangke, menggertakkan gigi dan berkata, "Saya tidak bisa melakukannya. Anda juga. Bertahan sebentar." "Ya." Yangke mengangguk sedikit, menutup matanya dan terus melarutkan vitalitas yang mendominasi di tubuhnya. Sama seperti situasi sekarang, rasa panas yang menyengat menghantam tubuh dan pikiran Yangke berulang kali, membuatnya tidak dapat berpikir normal, hanya menyisakan dorongan nalurinya. Namun pada saat yang paling kritis, tubuh emas yang pantang menyerah selalu dapat berperan, memungkinkan Yangke untuk bangun sejenak. Dengan bantuan efek kuat dari tubuh emas bangga, Yangke melawan lagi dan lagi. Tetapi meridian dan daging serta darah di sekujur tubuhnya sangat kesakitan. Namun Yangke tidak tahu sampai kapan bisa bertahan. Tapi yang pasti, jika dia terus seperti ini dalam waktu yang lama, dia pasti akan mati terbakar. Karena energi panas di tubuhnya menjadi semakin kuat. Begitu kuat bahwa dia tidak sanggup menunggunya. Dibandingkan dengan Yangke, Suyan bahkan lebih tak tertahankan. Jika Yangke tidak membangunkannya setiap kali pikirannya jernih, dia tidak akan bisa bertahan. Di depannya, situasi Suyan menjadi semakin buruk. Dia bangun lagi dan sebelum Yangke membuka mulutnya untuk memanggil Suyan, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah bergerak setengah kaki di depannya pada suatu saat. Setengah berlutut di depannya, terengah-engah, mata kabur dan uluran tangan ke arahnya, kemudian menyentuh pipinya sendiri. Tapi terlihat dalam gerakannya yang tidak sadarkan diri, dia masih berjuang untuk melawan. Namun pipinya yang disentuhnya dipenuhi dengan udara dingin yang kuat. Bahkan kukunya pun tertutup lapisan es seputih salju. Bahkan tangan kecilnya gemetar hebat. Dari waktu ke waktu gerakannya terhenti lagi dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Pada saat ini, erangan samar keluar dari tenggorokannya. "Suyan!" Yangke berteriak seperti biasa, tetapi suaranya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Dia tidak tahu apakah pikiran kecilnya sendiri yang menyebabkan masalah. Tetapi dia selalu merasa sedikit bersalah. Bahkan teriakan seperti itu masih membuat mata indah Suyan mendapatkan kembali kecerdasannya. Dia melihat tindakannya dan dia juga melihat kasih sayang dan kelembutan di mata Yangke. "Saya pikir saya tidak tahan lagi." Suyan mengucapkan kalimat lengkap untuk pertama kalinya. Yangke memandangnya, menunjukkan sedikit senyuman, lalu mengulurkan tangan dan meraih tangan Suyan. Saat keduanya bersentuhan, naga api dan es ponik di tubuh mereka sekali lagi mengeluarkan auman naga dan burung ponik, yang membuat seluruh tubuh bergetar dan kesadaran segera pulih. Segera keduanya saling memandang. Yangke tidak melepaskannya dan Suyan juga tidak melepaskannya. Jari-jari terjalin dan terjerat. Mereka berdua tahu bahwa begitu mereka melepaskan satu sama lain, rasa sakit dan perjuangan yang sama akan terus berlanjut. Namun perasaan aneh muncul di hati mereka, membuat keduanya merasa hangat. "Apakah Anda tidak akan menyesalinya?" Yangke bertanya sambil terkekeh. Dia memegang erat tangan Suyan. Tangan kecil itu dingin namun lembut, membuatnya nyaman untuk digenggam. Wajah Suyan merah, dia menunduk dan berbisik pelan. "Kita telah mencoba yang terbaik."
Yangke mengerahkan sedikit kekuatan, dan dengan kekuatan ini Suyan terbang dengan ringan dan duduk di pelukan Yangke. Segera Yangke memegangnya di satu tangan dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Tubuh sepanas api. Tubuh-tubuh itu sedingin es, menempel erat satu sama lain, namun seolah menyatu satu sama lain, yang membuat perasaan yang tak terlukiskan meresap ke dalam jiwa. Meski kesadaran mereka sudah kembali jernih, namun kelainan pada tubuh mereka tetap sama seperti dulu, yaitu ekspektasi dan kebutuhan satu sama lain. Suyan, Yangke berbisik pelan, suaranya bergetar dan gugup. Bagaimanapun ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Suyan tidak berbicara, hanya membenamkan kepalanya di bahu Yangke, sehingga keduanya tercengang untuk waktu yang lama. Sebelum Yangke mengulurkan tangan, dia melingkarkan lengannya di lehernya dan perlahan menurunkannya sambil berbaring. Suyan memejamkan mata dan bulu matanya bergetar. Wajahnya sangat gugup dan tangannya dipelintir di perut bagian bawah, digenggam erat. "Jangan gugup." Yangke tertawa terbahak-bahak. Melihatnya seperti ini, dia merasa jauh lebih santai saat mengatakannya. Sambil terengah-engah, dia mengarahkan ke bibir Suyan dan menekannya. Tepat ketika keempat bibir bertemu dan tubuh Suyan tiba-tiba menjadi tegak. Yangke menepuk tangannya dengan lembut, menyampaikan kenyamanannya, dan setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan menjadi rileks. Saat itulah Yangke membuka gigi putihnya, menggodanya dengan tersentak-sentak. Rengekan tak terkendali bergema di aula, dan tangan Suyan akhirnya terulur. Melingkari leher Yangke, merespon dengan keras. Pada saat ini, dia benar-benar menumbangkan citra Yangke yang murni. Rasa haus akan panas membuatnya tidak mungkin mempertahankan sifat aslinya. Bahkan tanpa sadar, pakaian itu dilepas lapis demi lapis dan dibuang oleh Yangke, yang sama berantakannya dengan emosi mereka berdua. Ketika pakaian terakhir dibuka, wajah Suyan berubah menjadi ungu. Dia meletakkan satu tangan di dada dan tangannya di perut bagian bawah dan mulai gemetar lagi. Yangke melihatnya dengan mata menyala-nyala, diam-diam mendesak atas kemurahan hati dan kebaikan Sang Pencipta. Tubuh Suyan sepertinya merupakan kumpulan esensi terbaik di dunia, sempurna dan tanpa cacat. Setiap inci kulitnya memancarkan kilau yang memikat seperti porselen. Puncak batu giok yang dilindungi oleh tangannya tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Tidak ada bekas lemak di perutnya yang rata. Sehalus dan selembut kebanyakan satin sutra yang indah, yang membuat orang tidak bisa melepaskannya. Pada saat ini, tubuhnya bersinar dengan cahaya merah musim semi yang aneh. Yangke mengulurkan tangan dan mengambil lengan yang dipegangnya di depan dadanya. Suyan menolak sejenak dan kemudian menerima takdirnya. Hanya bulu matanya yang bergetar. Meski seluruh prosesnya singkat, hal itu membuat Yangke merasa dihujat. Jika dia tidak mendapatkan warisan kultivasi ganda bersamanya kali ini, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk dekat dengan wanita bangsawan yang sombong seperti dia? Tapi sekarang dia tidak hanya bisa mendekat, tapi saya bahkan bisa memilikinya. Dengan pemikiran ini, Yangke tidak bisa lagi menahan emosinya. Raungan rendah seperti binatang keluar dari tenggorokannya. Dia memeluk tubuh Suyan, duduk di tengah seruannya, dan kemudian meletakkannya di atas kakinya. "Sabar, ku dengar ini sedikit sakit." Yangke tidak lupa memperingatkan. Suyan mengangguk tidak percaya dan tidak berani membuka matanya. Dari awal sampai akhir, di bawah bimbingan Yangke, tubuhnya perlahan jatuh. Kemudian tubuhnya seolah-olah ditusuk perlahan oleh tombak panjang. Dan rasa mati, rasa menyebar ke seluruh tubuh dalam sekejap. Suyan tidak bisa berdiri kokoh dan langsung duduk. Momen ini sangat mengerikan. Tangisan kesakitan langsung keluar dari mulut Suyan. Tapi dia menggetakkan gigi dan menahannya. Dia memeluk leher Yangke erat-erat dengan kedua tangannya. Tubuhnya mengejang dan gemetar, dan dua air mata jatuh dari matanya. Saat ini dia berharap bisa mengalahkan Yangke.
Apa maksudnya sedikit rasa sakit? Itu jelas merupakan rasa sakit yang menusuk hati. Namun dia tidak bergerak dan Yangke tidak berani bergerak. Keduanya mempertahankan postur ini. Setelah sekian lama, rasa sakitnya berangsur-angsur hilang, digantikan oleh rasa gatal yang aneh dan rasa hampa di tubuhnya. Ini adalah pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan ini membuatnya ingin memutar tubuhnya, tetapi dia merasa malu. Menjalankan seni bela diri akasia. Suara samar Yangke terdengar di telinganya. Suyan panik dan dengan cepat membuka matanya untuk melihatnya dan menemukan bahwa meskipun pria di depannya penuh dengan mata yang mengerikan dan mata merah, masih ada bekas darah di matanya tenang, bercampur dengan banyak kesusahan dan rasa kasihan, tapi dia merasa lega. Suyan mengangguk sedikit dan bersama Yangke, mereka menggunakan teknik kultivasi ganda yang baru saja mereka peroleh. Begitu teknik ini diaktifkan, Yangke dan Suyan mengerang tanpa sadar. Naga api yang mengaum dan esponik yang tidak sabar di tubuh mereka tiba-tiba menjadi tenang pada saat ini, dan kelelahan di tubuh dan pikiran mereka langsung mereda, digantikan oleh rasa nyaman. Keduanya terintegrasi erat satu sama lain dan vitalitas yang kuat menjalar ke seluruh tubuh mereka dan menyatu satu sama lain. Meski posturnya intim, ekspresi wajah mereka berdua saat ini serius dan mereka dengan hati-hati menarik energinya untuk bergerak tanpa berpikir lain. Melalui kombinasi tubuh, Yangke dapat dengan jelas merasakan kekuatan Suyan. Energi es di tubuhnya 100 kali lebih besar daripada cadangan di meridiannya. Dibandingkan dengan dia seperti balita, rapuh dan rentan. Suyan pasti sudah mengetahui situasi ini, jadi saat menjalankan tekniknya, dia tidak berani melaju terlalu cepat. Semuanya dipandu oleh kemauan Yangke, karena takut kecepatannya akan terlalu cepat untuknya. Pengoperasian teknik ini tidak hanya memungkinkan kedua orang untuk merasakan kondisi fisik satu sama lain, tetapi juga memungkinkan keduanya orang tersebut memiliki integrasi spiritual. Namun keanehan aslinya menghilang pada saat ini, dan masing-masing dari mereka merasa bahwa orang lain sepertinya adalah satu sama lain, dan orang yang paling penting dalam hidup mereka adalah mereka. Perasaan ini sangat alami tanpa sedikit pun tiba-tiba. Minggu demi minggu, naga api di tubuh Yangke dan burung ponik es di tubuh Suyan berangsur-angsur menghilang. Kedua energi besar itu tidak tersisa di meridian, juga tidak terbenam di dalam dantian. Bahkan, keduanya tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka. Fungsinya sepertinya memaksa Yangke dan Suyan untuk berlatih teknik kegembiraan Yin dan Yang. Keduanya sudah berlatih saat ini, dan mereka telah menyelesaikan misi masing-masing. Tapi Yangke merasa mereka tidak akan menghilang, tapi mereka tidak tahu di mana mereka disembunyikan. Karena kultivasi ganda terus beroperasi, dan energi yang sejati di tubuh Yangke dan energi es Suyan menggantikan naga api dan esponik, mengalir dan menyatu di meridian. Tetapi karena kekuatan kedua orang itu sangat berbeda, setelah vitalitas Yangke mengalir ke tubuh Suyan, dia tidak dapat membuat gelombang sama sekali, seperti batu yang tenggelam ke laut tanpa bekas. Penemuan ini membuat Yangke sedikit malu. "Luangkan waktu saya, jangan terburu-buru." Suara lembut Suyan terdengar di benaknya. Dia sepertinya memahami pikiran Yangke dan menghiburnya dengan empati. Yangke tetap diam dan langsung meledakkan 10 tetes yang likuid di dantiannya. Dengan energi yang sebenarnya di meridian tiba-tiba melonjak, langsung masuk ke tubuh Suyan. Suyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia tidak tahu mengapa Yangke tiba-tiba bisa meledak dengan vitalitas yang begitu besar. Karena tidak mungkin baginya memiliki begitu banyak cadangan vitalitas di alam Yuan-Ke tingkat ke-8. Begitu suara kejutan itu terakhir, energi lain yang tidak kalah kuatnya dari sebelumnya dituangkan ke dalam tubuhnya. Setelah 30 tetes cairan yang meletus, meridian Yangke mencapai batasnya dan dia merasa sakit dan nyeri. Dia takut jika ditambahkan sedikit lagi, meridiannya akan rusak. Jika bukan karena kultivasi ganda,
Yangke tidak akan berani begitu ceroboh. Karena setiap tetes yang cair adalah kristalisasi vitalitasnya sendiri. Meledak satu tetes dapat mengisi meridian. Biasanya, selama 3 tetes yang cair meledak pada saat bersamaan, akan ada masalah dengan meridian. Tapi sekarang semua vitalitas hidup berdampingan di dalam dirinya dan tubuh Suyan. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat menahan 30 tetes cairan yang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.